Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan juga mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa ala alihi. Insyaallah kita akan ambil halaman 6. Redaksi terakhir kemarin, ma taraka min khairin illa dalla alaihi wa ma taraka min syarrin illa hadzara minhu. Itu terakhir kemarin ya. Beliau tidak meninggalkan berupa satupun kebaikan illa kecuali dalla alaihi, kecuali Rasul mengingatkannya. Wa ma taraka min syarrin, tidaklah beliau taraka meninggalkan min syarrin berupa satupun kejelekan illa kecuali hadzara minhu, kecuali beliau hadzara memperingatkan umatnya minhu dari kejelekan tersebut. Wa ma mata sallallahu alaihi wasallam illa wa qad tarakal ummata alal baydai layluha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Kita terjemahkan. Dan tidaklah, ma artinya tidaklah, dan tidaklah mata, beliau mati, beliau meninggal, illa kecuali waqad, kecuali waqad ni sungguh, taraka, apa arti taraka? Meninggalkan. Dan sungguh, dan tidaklah beliau diwafatkan, meninggal, kecuali beliau sungguh taraka, telah meninggalkan al-ummata, untuk umat, telah meninggalkan untuk umat, atau telah meninggalkan umat, telah meninggalkan umat ala, di atas al-baydai. Al-baydai ini berdasarkan hadis ya. Al-bayda panjang artinya petunjuk yang terang bisa, atau jalan yang putih, jalan yang jelas bisa, putih, jelas, terang, itu maksudnya. Dan tidaklah beliau wafat kecuali beliau telah meninggalkan umat di atas jalan yang terang, putih, jelas. Lailuha, lailu malam, ha malamnya, ka seperti nahariha, nahar siang, kan nahariha seperti siang. Lailuha kan nahariha, yang malamnya seperti nahari siangnya. La yazigu, tidak ada yazigu yang menyimpang, tidak ada yang menyimpang an darinya illa kecuali hadikun, kecuali orang yang binasa. Ini kutipan dari hadis ini. Rasul telah meninggalkan jalan yang putih, tidak ada yang menyimpang kecuali orang yang halikun, orang yang binasa. Wa indama mata sallallahu alaihi wasallam, indama mata sallallahu alaihi wasallam, taraka mirasan aziman, ma taraka dinaran yafna, wala taraka thawban yabla, wa innama taraka mirasan aziman yabqa, taraka mirasan
yuhassiluhu kullu man bazala sababahu. Kita terjemahkan. Taroka artinya sudah sering diulang-ulang ya. Nah. Fa indama wa dan indama dan ketika, indama bisa diartikan ketika. Dan ketika mata, apa tadi arti mata? Meninggal. Dan tak kala beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, taroka, beliau meninggalkan mirasan, warisan. Mirasan, warisan aziman, warisan yang agung, warisan yang agung. Ma tidaklah taroka, beliau meninggalkan dinaron yafna, dinaron uang emas, yafna yang akan binasa. Itu ya, tidaklah beliau tidak meninggalkan dinaron uang emas yafna yang akan punah, wala taroka dan tidak juga taroka meninggalkan thawban pakaian yabla yang akan usap yabla. Wa innama dan sesungguhnya beliau hanyalah, innama itu hanyalah, dan hanyalah beliau taroka meninggalkan mirasan, warisan aziman yang agung, yabqa warisan yang agung, yabqa yang akan kekal. Jadi Rasul tidak meninggalkan warisan yang mahal, emas yang akan punah, pakaian yang akan usang, enggak. Tapi Rasul meninggalkan warisan yang agung, yang yabqa, warisan yang akan kekal. Taroka, beliau meninggalkan mirasan, warisan yuhassiluhu yang akan memperolehnya, yuhassilu yang akan memperolehnya. Beliau meninggalkan warisan yuhassiluhu yang akan memperolehnya kullu setiap man orang yang bazala yang berusaha mengorbankan atau orang yang berkorban sababahu, berkorban mengambil sebabnya. Orang yang berusaha, bazala berusaha, sababahu mengambil sebabnya, berusaha mengambil warisan tersebut. Taraka ilma wa warrasal ilma fadinul islami dinu ilmin wa basiratin wa amalin la dinu ibadatin biduni ilmin fa inna zalika tariqul islami, maaf, fa inna zalika tariqud dallina wala dinu ilmin bila amalin fa inna zalika tariqul maghdubi alaihim wa innama tariqul islami tariqun mustaqimun tariqu ilmin wa basiratin wa amalin bizalikal ilmi. Taroka, beliau meninggalkan al-ilma. Ternyata warisan yang agung itu apa? Apa warisannya? Ilmu. Beliau meninggalkan ilma, wa warrasa ilma, dan beliau mewariskan ilmu.
Fa maka dinul islami, agama Islam, dinu agama ilmin, agama ilmiah, basiratin dan agama basirah, agama ilmu. Ilmin basirah sama nanti ya, ilmu. Wa amalin, dinu amalin dan agama amal. Jadi agama Islam itu agama apa? Agama ilmiah, agama ilmu, agama amal. La bukan dinu, bukan agama ibadatin, bukan agama ibadah, biduni tanpa ilmin, tanpa ilmu. Jadi agama Islam itu bukan agama ibadah tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu, fa inna zalika, maka inna sesungguhnya zalika hal tersebut, yaitu ibadah tanpa ilmu, toriku jalan ad-dallina, orang-orang sesat. Ini di Al-Fatihah ya. Ibadah tanpa ilmu ini jalannya orang-orang yang dal, tersesat. Wala dan la tidak pula dinu agama ilmin, agama ilmu, bila tanpa amalin. Ini juga salah. Bukan pula agama ilmu saja kemudian tidak beramal. Fa inna zalika, fa maka inna sesungguhnya zalika hal tersebut, yaitu berilmu tidak beramal, toriku jalan, maghdubi jalan orang yang dibenci, jalan orang yang dibenci, alai atas him, atas mereka. Wa innama dan sesungguhnya toriqul Islam, jalan Islam adalah toriqun, jalan mustaqim, jalan yang lurus. Apa maksud toriqul mustaqim? Toriqu ilmin, yaitu jalan ilmu, wa basiratin dan ilmu, wa amalin dan amal, bizalikal ilmi terhadap ilmu tersebut. Jadi zalika ilmi terhadap ilmu itu gitu. Jadi terbalik kayak terjemahan. Kalau terhadap itu ilmu tidak enak ya. Zalika artinya apa? Itu. Terhadap itu ilmu tidak enak. Makanya terhadap ilmu itu. Jadi ini konsekuensi ya. Agama Islam itu ilmu wa amal. Tidak bisa ibadah tanpa ilmu, ini dhal, tersesat. Seperti kata Syekh Ibn Utsaimin, seperti Nasara beribadah tanpa ilmu. Dia menyembah Tuhan yang tidak ada dalil atasnya. Dan kalau berilmu tidak beramal, ini juga salah. Ini thariqah maghdubi alaihim. Siapa maghdub alaihim? Yahudi. Orang Yahudi, mereka berilmu, mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan. Jadi Islam itu pertengahan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Baik, lanjut. Wa qad ja'at, taknya disukun. Wa qad ja'at nususun kasiratun fi bayani fadlil ilmi tahfizan lil himami. Himam ini jamak taksir. Wa hassan lin nufusi, nufus jamak, nusus tadi jamak. Ala tahsili zalikumul amri al-ghali. Kita terjemahkan. Dan sungguh, qad artinya sungguh. Kalau waw artinya apa? Waw artinya apa? Dan, jadi enggak perlu diterjemahkan lagi ya. Wa qad, dan sungguh, ja'at telah datang, nusus, nas. Kalau disebut nas itu dua. Nanti dalam usul fikih nas itu ada berapa? Dua. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut nas ya. Dan sungguh telah datang
nas-nas, katsiratun yang banyak, fi tentang bayani penjelasan fadli keutamaan al-ilmi, keutamaan ilmu. Tahfizan untuk mengobarkan lil himami, semangat-semangat. Tahfizan ini untuk mengobarkan lil himami, semangat-semangat terhadap semangat-semangat, wa hassan dan mendorong, hassan memotivasi, lin nufus terhadap an-nufusi, jiwa-jiwa, terhadap jiwa-jiwa, ala untuk tahsili memperoleh zalikum al-amri ghali, untuk memperoleh al-amri perkara al-ghali yang mahal, zalikum tersebut. Jadi telah datang banyak sekali dalil-dalil menjelaskan keutamaan ilmu. Untuk apa? Untuk mengobarkan semangat para penuntut ilmu, untuk memotivasi jiwa-jiwa agar tahsili, agar berusaha memperoleh ilmu yang mahal ini. Ilmu yang mahal ini. Itu akhi enggak dapat bukunya. Masih ada? Habis. PDF-nya ada. Coba kirim PDF. Coba bantu biar bisa mengikuti. Pilih ya, nanti teman-teman pilih harokati saja atau menerjemah saja. Kalau saran saya utamakan mengharokati. Dan enggak mesti dapat semua karena kita ada audio ya. Harus sabar. Coba dibantu biar dimudahkan temannya belajar karena belum dapat. Baik, lanjut. Jadi banyak sekali ya dalil memotivasi tentang ilmu. Yaqulu Allahu azza wa jalla, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Fatir ayat 28. Al-ayah samin wa 20. Fallazina yakhshawna Allaha haqqal khasyati hum al-ulama'u. Fal-ulama'u, ulama ini jamak ya, jamak dari alimun. Fal-ulama'u khasyatuhum lillahi khasyatun kamilatun lianna ma'rifatahum billahi azza wa jalla ma'rifatun kamilatun. Yaqulu, telah berkata, Allah telah berfirman azza wa jalla, innama, sesungguhnya, yakhsha, yang takut, sesungguhnya yang takut, Allah, kepada Allah, min, dari, ibadihi, dari hamba-hambanya, hanyalah al-ulama'u, hanyalah para ulama. Berarti yang bukan ulama takut enggak kepada Allah? Siapa yang bilang takut kepada Allah? Paham maksud saya? Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba Allah hanyalah, ingat, hanyalah, dibatasi, inama itu pembatasan, hanyalah para ulama. Berarti kalau bukan ulama bisa enggak khasyah kepada Allah? Bisa atau tidak? Kalau bisa, mana dalilnya? Paham? Paham maksud saya? Kalau bisa orang tidak berilmu takut kepada Allah, datangkan dalilnya. Karena di sini Allah sudah sampaikan. Bahkan kemarin kita bahas hadis apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din.
orang yang diinginkan Allah dapat seluruh kebaikan, baik yang paling besar sampai paling kecil, maka Allah buat dia paham agama. Kalau dia paham agama, apa namanya? Alimun, orang berilmu. Bisa dipahami ya? Ini luar biasa. Ini cukup, ini memotivasi kita. Fallazina, maka allazina, orang-orang yang yakhshawna, mereka takut Allah, kepada Allah, haqqo, dengan sebenar-benar khasyati, dengan sebenar-benar rasa takut, hum, mereka adalah al-ulama'u, adalah para ulama. Maka al-ulama'u, maka para ulama, khasyatu, apa arti khasyah? Takut. Khasyatuhum, takut mereka. Maka para ulama, khasyatuhum, takut mereka, lillahi, kepada Allah, khasyatun, dengan rasa takut, kamilatun, yang sempurna. Lianna, karena ma'rifata, pengetahuan, ilmu, hum, mereka, pengetahuan mereka, ilmu mereka, bi, tentang Allahi, tentang Allah Azza wa Jalla, adalah ma'rifatun, ilmu, kamilatun, yang sempurna. Kamilatun, yang sempurna. Jadi ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf ini takut secara naluriah, takut tanpa ilmu, takut dengan binatang buas. Nah, itu namanya khaufun. Tapi kalau khasyah ini takut disebabkan ilmu. Makanya takut kepada Allah nanti pakainya khasyah. Takut disebabkan ilmu. Makanya ulama disebabkan, makanya ayatnya berbunyi yakhsha, ya, bukan khaufa, ya. Innama yakhfa, bukan innama yakhufu, enggak, ya. Atau yakhufu, enggak. Innama yakhufu, enggak, tapi yakhsha ayatnya. Baik, lanjut. Wa yaqulu Allahu Azza wa Jalla, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Al-Mujadalah ayat 11. Fallazina razaqahumullahu azza wa jalla al-imana wa razaqahum ma'al imani, yakni disukun, imani, ilman. Yarfa'uhum Allahu azza wa jalla darajatin fid dunya wal akhirati, fahum ahlur rif'ati wassana'i wa ahlul ajri al-azimi. Wa fi dzalika dalalatun azimatun ala anna al-ilma fil islami innama yanfa'u ma'al imani, faman jama'a ma'a imanihi ilman nafa'ahu zalikal ilmu wa rafa'ahu Allahu bizalikal ilmi darajatin. Halaman 7. Darajatin. Amma man khala ilmuhu anil imani fa inna zalika
la yanfa'uhu wa la yarfa'uhu wa innama yakhfiduhu wa yad'uhu. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla, dan Allah berkata, berfirman, yarfa'illahu allazina amanu. Allah yarfa'i, mengangkat, allazina, Allah telah mengangkat, allazina, orang-orang yang beriman, allazina, orang-orang yang amanu, yang beriman, minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wallazina, dan orang-orang yang utul ilma, yang diberi ilmu, darajatin, beberapa derajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat. Dan perhatikan, ini sifat ilmu. Ilmu itu sifatnya utu. Apa arti utu? Diberi. Jadi ilmu itu bukan perkara pintar-pintaran kita, enggak. Bukan perkara rajin-rajinnya kita, enggak. Tapi sifat ilmu adalah apa? Utu, diberi. Diutul ilma, diberi. Kalau kita tahu sifat ilmu itu adalah diberi, maka konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Diminta. Kalau kita tahu ilmu sifat karakteristiknya diberi oleh Allah Ta'ala, makanya kewajiban kita minta. Ada zikir pagi dan petang itu pada subuh. Zikir paginya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap subuh Rasul baca, minta ilmu yang bermanfaat. Baik. Maka allazina, maka orang-orang yang razaqahumullahu, yang Allah beri rezeki kepada mereka. Razaqahum, yang Allah berikan rezeki kepada mereka azza wa jalla, al-imana, berupa iman, wa, dan razaqahum, dan Allah berikan, razaqah, rezeki, beri rezeki. Razaqah itu apa? Memberi rezeki artinya. Dan Allah memberikan rezeki hum, kepada mereka, ma'a, di samping al-imani, di samping iman, yaitu apa? Ilmu. Jadi, dan orang-orang yang Allah berikan rezeki kepada mereka berupa iman, dan Allah rezekikan di samping iman tersebut, setelah iman tersebut apa? Ilmu. Berarti berapa rezeki dia dapat? Dua. Satu iman, satu lagi orang yang dapat iman, dapat ilmu. Maka yarfa'uhumullah, maka Allah akan mengangkat, yarfa'u, mengangkat. Maka Allah akan mengangkat darajatin, derajat-derajat mereka. Maka Allah akan mengangkat derajat-derajat mereka, atau maka Allah akan mengangkat mereka darajatin, beberapa derajat, fi ad-dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Jadi orang yang diberi iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat mereka beberapa derajat, atau Allah akan mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Fahum, maka mereka, hum artinya mereka, ahlur rif'ah, ahlu, orang yang memiliki rif'ah, kedudukan yang tinggi. Ahlur rif'ah, memiliki kedudukan yang tinggi, wassana'i, dan memiliki sana, pujian. Jadi mereka adalah orang yang mulia dan terpuji. Wa ahlul ajril azim, dan ahlu, orang yang pantas, al-ajri, atau orang yang memiliki al-ajri, pahala, al-azim, pahala yang besar. Sekilas tentang faedah ayat yang di atas.
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi niat menuntut ilmu itu adalah mengangkat kebodohan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Tak boleh belajar agama pengen jadi ustaz, pengen jadi kiai, ulama, enggak boleh. Haram. Ya. Menuntut ilmu apa niatnya? Untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Apa maksudnya? Mengangkat kebodohan pada diri sendiri yang awalnya kita mungkin baru belajar agama banyak tak taunya, penuh tanda tanya. Setelah belajar agama, tanda tanya itu mulai berkurang. Bahkan kalau kita terus belajar agama, kita sampai kepada level-level tertentu, biasanya orang bertanya kepada kita. Ini makna mengangkat kebodohan dari orang lain. Mengangkat kebodohan pada diri sendiri, awalnya kita banyak enggak tahu, akhirnya alhamdulillah bisa tahu sedikit demi sedikit. Mengangkat kebodohan pada orang lain juga banyak enggak tahunya. Mereka banyak tanda tanya, perlu tahu hukum ini A, B, C sampai Z. Maka mereka konsultasi kepada ahli ilmu dan dikasih solusi dan terangkatlah kebodohan mereka. Mereka jadi tahu ini maknanya mengangkat kebodohan untuk orang lain. Cukup ini niat belajar. Adapun keterkenalan tadi itu hal yang otomatis. Kenapa? Karena orang yang berilmu dan beriman, siapa yang mengangkat derajatnya? Yang mengangkat derajatnya siapa? Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Jadi ini hal yang otomatis. Gak ada satupun alim besar, gak ada meniatkan seperti itu. Di antara mereka kadang dikenal setelah meninggal, setelah tua baru dikenal, setelah meninggal baru dikenal. Tadi ya, belajar saja terus. Jangan pikir macam-macam, gak boleh. Karena itu hal yang otomatis. Kalau beliau ada seseorang yang rajin belajar, dia berilmu dan dia amalkan ilmu amal, lantas Allah angkat derajatnya, maka gak ada yang bisa menghalangi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik, lanjut. Wa ahlul ajril azim, dan mereka orang berilmu itu adalah orang yang pantas mendapatkan pahala yang besar. Lihat ini saja sudah luar biasa. Menjadi orang yang mulia, tinggi kedudukan, terpuji, dapat pahala yang besar karena belajar saja sudah luar biasa. Wa fi dzalika, dan di dalam zalika, di dalam hal tersebut, maksudnya ayat yang 2 di atas, dalalatun, terdapat dalil-dalil azimatun, yang agung, ala, atas, anna, bahwasanya al-ilma, bahwasanya ilmu, fi al-islami, di dalam Islam, bahwasanya ilmu di dalam Islam, innama, hanyalah, yanfa'u, memberi manfaat. Perhatikan ini bagus. Bahwasanya ilmu di dalam Islam innama, hanyalah, yanfa'u, memberi manfaat, ma'a, bersamaan, al-imani, bersamaan dengan iman. Jadi ilmu saja enggak cukup. Ilmu plus iman. Ilmu kalau bersama dengan iman plus iman, digandengkan dengan iman, baru memberikan apa? Yanfa'u, memberikan manfaat. Faman, barang siapa? Pada maka, man, barang siapa? Man, barang siapa? Jama'a, yang menggabungkan, jama'a menggabungkan. Barang siapa menggabungkan ma'a, bersama, imanihi, imannya, ilman, ilmu. Barang siapa menggabungkan iman dengan ilmu, nafa'ahu, akan memberikan manfaat baginya, akan bermanfaat, nafa'a, akan bermanfaat baginya, zalikal ilmu, ilmu tersebut. Jadi ilmu yang bermanfaat, apa syaratnya? Gabungan dari iman dan ilmu. Wa rafa'ahu, dan Allah rafa'ahu, Allah akan mengangkatnya, dan Allah rafa'a, mengangkatnya, hunya, Allah akan mengangkatnya, bizalika ilmi, disebabkan zalikal ilmi, disebabkan ilmu tersebut, dan Allah akan mengangkatnya disebabkan ilmu tersebut, darajatin, beberapa darajat. Amma, halaman 7. Amma, adapun, man, orang, adapun man, orang, khala, yang kosong,
ilmunya an dari al-imani dari iman. Orang yang kosong ilmu dari iman. Paham maksudnya? Intinya ilmunya tidak disertai iman. Ilmunya kosong dari iman. Orang yang ilmunya tidak memiliki iman, yang kosong dari iman, fa inna, maka sesungguhnya zalika, hal tersebut, ilmu tersebut, la, tidak, yanfa'uhu, tidak bermanfaat, yanfa'u, bermanfaat, hu, baginya, wala, dan tidak juga bisa yarfa'uhu, mengangkatnya. Ilmu itu tidak bermanfaat, tidak bisa mengangkat derajatnya. Wa innama, dan sesungguhnya ilmu tersebut yakhfiduhu, akan merendahkannya. Yakhfiduhu, akan merendahkannya. Wa yadha'uhu, dan akan yadha'u, menghinakannya, merendahkan dan menghinakannya. Barang siapa, dan adapun orang yang kosong ilmunya dari iman, ilmunya tidak disertai iman, maka hal itu tidak bermanfaat baginya dan tidak bisa mengangkat derajatnya. Sesungguhnya ilmu dia hanya akan yakhfiduhu, merendahkan dia, wa yadha'uhu, dan menghinakan dia. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Az-Zumar ayat 9. Ini biasanya dalil yang dipakai ulama di dalam kitab-kitab usul fikih. Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Istifhamun istinkariyun, istifhamun istinkariyun. Qul ya ayyuhar rasulu li haula'i al-mu'anidina hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Qul zalika munkarun alaihim. Qul zalika munkiran alaihim. Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna fi mizanil aqli, fi mizanil uqala'i, fi mizani asy-syar'i, fi mizanil ilmi, la wallahi. La yastawuna abadan wa qad khaba wa khasira man dhanna, nunnya ditasydid, man dhanna annal ulama'a yusawihim ghairuhum wa annal ladzina la ya'lamuna. Ini seakan tanda kurung ya, yang strip dan strip di bawahnya. Wa in za'amu annahum du'atun au za'amu annahum wa annahum
Ini akhir stripnya. Yusawunal ulama'a fadlan an ayyafduluhum. Bisa dulu, bisa dulu. Ayyafduluhum faqad khaba wa khasira wa khalafa al-aqla wan naqala. Naqala, aqla wan naqala. Dan yaqulu, dan Allah berfirman azza wa jalla, kul, katakanlah. Ini perintah untuk Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, atau katakanlah kepada mereka, hal yastawi, hal apakah, yastawi apakah sama, allazina orang-orang, ya'lamuna orang-orang yang mengetahui, wallazina dan orang-orang yang la ya'lamun yang tidak mengetahui. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Gitu pertanyaannya. Di sini Allah bertanya, istifhamun, bertanya, istingkariun, bertanya dalam rangka mengingkari. Paham? Ini bertanya yang gak perlu dijawab. Ini bertanya untuk mengingkari. Misalnya kayak orang lagi adu debat, paham gak sih? Itu gak bertanya, tapi bertanya untuk penegasan, mengingkari. Paham kan? Kamu paham gak sih? Itu bukan bertanya. Dia tidak perlu dijawab sebenarnya. Paham gak? Paham gak kalian? Gitu ya. Paham maksudnya? Bertanya untuk mengingkari. Ini penjelasan maksud istifham istingkariun, bertanya dalam rangka pengingkaran. Kul, katakanlah. Allah beri perintah, katakanlah, ya wahai ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Katakanlah, ya ayyuha itu bisa dijadikan wahai. Katakanlah wahai rasul, li terhadap haula'i orang-orang al-mu'anidina, orang-orang yang penentang, orang-orang yang keras kepala. Ternyata ada orang yang keras kepala di zaman itu, menganggap orang berilmu sama dengan orang tidak berilmu. Makanya ada ayat ini, paham ya? Ternyata ada orang yang keras kepala. Sama kayak turunnya ayat tentang riba. Dikala itu ada orang yang menganggap riba dengan jual beli sama. Kalau jual beli boleh dapat untung, maka utang piutang juga boleh dapat untung. Makanya ada wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, atau ayat yang bisa terjemahan. Maka keluar statement bahwasanya riba dan jual beli itu tidak sama dengan ini. Katakanlah wahai Rasul terhadap orang-orang yang al-mu'anidina, orang-orang yang menentang atau orang-orang yang keras kepala. Hal apakah azan? Belum ya? Hal apakah yastawi sama allazina orang-orang ya'lamuna orang-orang yang mengetahui ai berilmu, wallazina dan orang-orang yang la ya'lamun yang tidak berilmu. Sama enggak? Apakah sama orang-orang ya'lamuna yang mengetahui, wallazina dan dengan orang-orang yang la ya'lamuna yang tidak mengetahui? Qul, katakanlah Muhammad, zalika, katakanlah hal tersebut, katakanlah ayat ini mungkiron, dalam rangka mungkiron, mengingkari, dalam rangka mengingkari alai atas him, atas mereka orang-orang keras kepala. Hal yastawi, apakah sama allazina orang-orang ya'lamuna yang berilmu, wallazina dengan orang-orang yang la ya'lamun tidak berilmu, fi mizanil akal, dari timbangan akal? Sama enggak? Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu dari timbangan akal? Fi mizani ukala, dari timbangan orang-orang cerdas. Fi mizani syara', dari timbangan syariat. Fi mizanil ilm, dari timbangan ilmu. Sama enggak kira-kira? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan tidak berilmu dari timbangan akal, dari timbangan orang-orang yang berakal, dari timbangan syariat, dari timbangan ilmu? Sama enggak? La. Apa jawabnya? Tidak. Wallahi, demi Allah.
Tidak, demi Allah, kata Syekh penulis, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, la yastawuna abadan, tidak, atau mereka la yastawuna, mereka tidak sama, abadan, sama sekali. Mereka tidak sama, abadan, sama sekali. Wa qada, dan sungguh, khaba, azan belum ya? Anda sampaikan kalau azan ya. Wa qada, dan sungguh, khaba, wa khasira, ini sama, dan sungguh telah khaba, binasa, wa khasira, rugi. Khaba dan khasira juga sama. Dan sungguh telah rugi, wa khasira, rugi, man, orang-orang yang dhanna, beranggapan. Maka sungguh telah binasa dan sungguh telah merugi, man, orang-orang yang dhanna, menganggap, anna, bahwasanya, al-ulama'a, bahwasanya ulama, yusawihim, sama atau ada yang menyamai mereka, ghairuhum, selain mereka, atau bahwasanya ulama sama dengan mereka, maksudnya sama dengan orang-orang tidak berilmu. Ini sungguh merugi, sungguh celaka dan merugi orang-orang beranggapan bahwasanya ulama ada yang menyamai mereka dari orang-orang yang tidak berilmu atau sama dengan orang-orang tidak berilmu. Wa anna, dan bahwasanya allazina la ya'lamuna, dan bahwasanya allazina la ya'lamuna, orang-orang yang tidak berilmu, dalam kurung, dan bahwasanya ada orang-orang yang tidak berilmu, dalam kurung, wa'id, walaupun azamu, mereka menganggap, annahu, bahwasanya mereka, du'atun, para da'i, du'atun jamak, para da'i. Ini dalam kurungnya ya. Walaupun mereka menganggap mereka para da'i, atau za'amu, atau mereka menganggap annahum kaza, mereka begini, mereka begitu, tutup kurung. Yusawuna ulama, mereka sama dengan ulama. Bahwasanya ada orang-orang yang tidak berilmu, walaupun mereka menganggap mereka da'i, walaupun mereka menganggap mereka kiai, syekh dan segala macam, yusawuna ulama, mereka menganggap mereka sama dengan ulama. Fadlan, terlebih lagi, fadlan an, terlebih lagi, anna, terlebih lagi, an yafduluhum, terlebih lagi mereka lebih mulia dari ulama. Lihat anggapan orang tidak berilmu, mereka anggap diri mereka sama dengan ulama, bahkan lebih mulia. Fadlan an, terlebih lagi, ayyafduluhum, mereka lebih mulia dari ulama. Maka sungguh khoba, maka sungguh celaka, binasa, wa khosiro, dan merugilah. Maka sungguh dia khoba, binasa, wa khosiro, dan merugi. Wa khalafa, dan dia telah menyelisihi, khalafa, menyelisihi, dan dia telah menyelisihi al-aqal, dia telah menyelisihi nalar, dia telah menyelisihi logika, dia telah menyelisihi akal sehat. Wan naqla, dan dia telah menyelisihi dalil. Naqla itu apa? Penukilan dalil. Jadi kalau ada orang biasa mengaku dai, menganggap mereka sama dengan para ulama, bahkan lebih pintar dari ulama, maka orang-orang ini sifatnya apa? Orang-orang yang merugi dan akan binasa. Bahkan ini statementnya bertentangan dengan apa? Dengan akal sehat dan dengan dalil. Masih belum azan? Azan, kita azan dulu.
Lanjut dikit atau lanjut sebentar. Nanti kasih tahu kalau sudah ya. Baik. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini ada harokat ya, bonus. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa khafathumul malaikatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa zakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Adapun satu rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bersabda Nabi, kalau yaqulullah artinya Allah berfirman, kalau yaqulun nabiyyu Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa salaka menempuh tariqan jalan yaltamisu dalam rangka mencari, artinya mencari ya, tapi dalam rangka untuk penerjemahan. Yaltamisu dalam rangka mencari bihi dengan proses tersebut ilmu dalam rangka mencari ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan salaka menempuh tariqan jalan yaltamisu dalam rangka mencari bihi dengan jalan itu ilman sahalallahu maka Allah akan mudahkan lahu baginya bihi dengan proses tersebut tariqan jalan ila al-jannati menuju surga. Ini barang siapa yang menempuh proses belajar itu Allah akan mudahkan jalannya ke surga sesuai tingkat kesulitan prosesnya. Bisa dipahami? Dan salaka proses mendapatkan ilmu itu dibagi dua. Tariq barang siapa yang menempuh jalan, tariq ini sifatnya umum. Di depannya ada man syartiyah. Siapapun laki, perempuan, kecil, besar, kalau dia menempuh tariqan, menempuh jalan, sebuah jalan untuk belajar. Tariqan ini umum fi siyaqi syarat, nakirah fi siyaqi syarat. Nakirah dalam konteks syarat ini bersifat umum. Jalannya bersifat umum. Bisa jalannya jalan fisik, real jalan. Ini dari kos-kosan pakai sepeda motor pergi ke sini belajar, atau naik sepeda atau jalan kaki dari kos kemari, itu jalan secara fisik, maka dia dapat dimudahkan jalannya ke surga. Atau jalannya secara maknawi, jalan mungkin metode belajarnya ya secara abstrak. Jadi baik menempuh jalan belajar baik secara physically benar-benar real jalan, atau secara maknawi, secara abstrak, mungkin metode belajarnya, pengorbanan belajarnya, biaya belajarnya, ya, biaya bensin pergi belajarnya, nah, itu nanti masuk ke menempuh jalan. Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu maka Allah akan mudahkan untuknya tariqan jalan menuju surga. Semakin sulit proses belajarnya, semakin pleng, semakin gampang akses ke surganya. Gitu korelasinya ya. Jangan harap semakin mudah upaya belajarnya, semakin mudah pula ke surganya. Enggak. Paham? Semakin sulit proses belajarnya, semakin mudah jalan ke surganya. Nah, seperti tol apa? Pekanbaru Bangkinang gitu ya. Nah, gitu. Baik. Wama dan tidaklah ijtama'a, tidaklah berkumpul qaumun, suatu kaum fi baitin, di suatu rumah min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Baitin ini umum, bisa masjid, mungkin dia belajar di taman, dia belajar di padang pasir. Ulama dulu sering ya kadang halakohnya di masjid, kalau lagi adem di padang pasir bisa, maupun di kos-kosan belajar sama teman. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu tempat di antara tempat-tempat Allah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, boleh masjid, boleh rumah kos. Yatsluna kitab Allah, yatsluna mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum dan mereka saling bertadarus,
saling mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah. Jadi mereka baca Al-Quran dan mereka saling mentadabburi, mendiskusi makna ayat-ayat Allah. Illa, kecuali, tidaklah berkumpul suatu kaum tadi kecuali kecuali malaikat, humul malaikah, kecuali malaikat akan mengepung, akan mengelilingi, akan menaungi mereka. Wa nazalat, dan turun alaihim, atas mereka, as-sakinatu. Setelah malaikat, orang mulai diskusi ilmu, halaqatu ilmu, malaikat akan datang mengepung mereka, menaungi mereka. Setelah itu apa proses selanjutnya? Nazalat alaihim as-sakinah. Kemudian orang-orang yang belajar ilmu dengan susah payah, nazalat alaihim as-sakinah, turun ke tenangan di dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka ghasyiyat, diliputi, kemudian meliputi mereka rahmah, turun kepada mereka sakinah, kemudian meliputi mereka rahmatur rahmah. Wa zakaruhumullahu, dan zakaru, dan Allah menyebut-nyebut mereka fiman, terhadap orang indahu, yang di sisi Allah. Allah akan menyebut nama orang tersebut di sisi para malaikat. Jadi orang yang belajar banyak keutamaannya, dinaungi malaikat. Malaikat akan datang berbondong-bondong ke majelis ilmu, kemudian Allah turunkan sakinah, kemudian mereka akan diliputi rahmah, kemudian nama mereka itu disebut-sebut Allah di sisi atau kepada orang-orang yang di sisi Allah, yaitu para malaikat. Nah, ini keutamaan menuntut ilmu. Hadis riwayat sahih ya, riwayat Imam Muslim. Jadi semakin sulit proses belajar, semakin mudah jalan menuju surga. Bukan semakin, jangan berpikir nanti kalau sulit belajar sulit jalan ke surga. Enggak. Paham? Baik. Masih ada waktunya? Cukup. Ayo nanti kita lanjut ya setelah sholat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.